Allah, kita bersatu dalam doa. Kami datang pada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan masih izinkan kami boleh bersekutu bersama. Walaupun dalam keadaan terbatas, semua serba terbatas. Tapi firman kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas. Oleh karena itu Tuhan berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan kami semua. Di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Supaya kami mampu menjalani hidup ini bersama Tuhan. Kami serahkan waktu kami padamu. Berbicara kepada kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Bapak Ibu sekalian, inilah dunia baru. Ya. Yang serba terbatas. Pemandangan pun terbatas ini. Karena pakai kayak begini ya. Tapi itulah demi protokol kesehatan bersama. Apa boleh buat? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Saya pikir firman ini sudah cukup populer bagi kita dan kita sudah hafal tentunya. Namun demikian saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dan jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang menyimpan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pagi ini dengan tema hidup berpengharapan kepada Kristus. Hidup berpengharapan pada Kristus. Di dalam dunia ini tidak ada yang pasti Bapak Ibu, yang ada ketidakpastian. Hari ini ada seperti ini. Besok belum tentu ada. Hari ini sehat, besok belum tentu sehat. Itulah dunia. Tidak ada yang pasti. Saudara, tanggal 6 Juli yang lalu, pukul 02 pagi, mendapat kabar pendeta Jonathan dipanggil Tuhan. Mendengar berita ini semua akan kaget karena kita tidak pernah mendengar dia sakit, dirawat, diopname di rumah sakit. Saya juga kaget. Karena biasanya saya berkomunikasi lewat telepon dan WA. Tapi mendengar berita ini saya juga kaget, sakit. Maksudnya tidak pernah sakit. Iya, sudah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Saudara, memang betul kata Yakobus, hidup itu seperti uap. Sebentar kelihatan, kemudian hilang. Itulah kehidupan manusia. Saudara, memang benar dunia ini tidak yang pasti. Yang ada ketidakpastian. Akibat ketidakpastian membuat banyak orang menjadi susah dan menjadi gelisah karena kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Orang yang kehilangan pengharapan kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, akan memiliki gelar S3. Apa itu S3? Stres? Stroke? Itu S3. Karena apa? Tidak ada pengharapan, stres hidup mereka, putus asa kepada Tuhan. Akibat virus corona ini banyak orang juga kehilangan, mengalami keputusasaan. Usaha macet. Semua sudah serba salah. Bekerja dirumahkan, gaji dipotong. Sementara pengeluaran terus berjalan. Dan itu membuat juga banyak orang stres. Dan pada akhirnya, orang seperti ini juga akan kehilangan pengharapan pada Kristus. Nah saudara, mengapa manusia kehilangan pengharapan kepada Kristus? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, manusia hanya berfokus pada persoalan dirinya sendiri. Itu alasan pertama. Tidak melihat rencana Tuhan. Karena pikiran manusia berfokus pada persoalan diri sendiri, pikiran manusia bersandar pada kekuatan sendiri, dan pikiran manusia terbatas hanya pengertian sendiri. Itu sebabnya dia lupa di balik semua itu kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan manusia. Amin. Kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan manusia. Seharusnya sebagai anak Tuhan kita memiliki iman yang lebih besar
daripada persoalan yang kita hadapi. Bukan persoalan lebih besar daripada iman kita. Jadi harus iman lebih kuat sehingga kita bisa mengalahkan segala tantangan persoalan kehidupan kita ini. Kalau kita kuat dalam Tuhan, saudara, kita mampu menghadapi kehidupan seperti ini. Itu sebabnya Yesus berkata kepada muridnya, apakah kamu punya iman sebiji sesawi? Yesus berkata demikian. Saudara, tahu biji sesawi? Biji sesawi itu sangat kecil. Ketika saya belum ke Israel, mungkin yang sudah ke Israel tahu biji sawi ya. Nah, kalau saya berdoa supaya bisa ke sana, saya rindu. Kita bisa melihat kalau Tuhan mengatakan kalau engkau punya iman sebiji sesawi, ya, itu bisa memindahkan gunung. Artinya manusia hidup ini nggak ada iman, saudara-saudara. Nggak ada iman. Kalau ada iman, Tuhan nggak bilang begitu. Itu sebabnya banyak orang ketakutan dan keputusasaan. Kalau kita punya iman, saya percaya kita kuat menghadapi itu. Harus kita mengimani di balik semua persoalan yang kita hadapi, ada rencana yang terindah dari Tuhan. Yeremia 11:29. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan memiliki rencana yang terindah bagi setiap orang, ya, termasuk saudara dan saya. Kita harus percaya apa yang kita alami atas seizin Tuhan. Seperti yang sedang kita alami bersama oleh karena adanya virus COVID-19 ini. Itu saya yakin juga atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin itu terjadi. Itu atas seizin Tuhan. Ya. Dan saya yakin Tuhan juga tahu kita menderita. Namun kita tetap percaya Tuhan tidak membiarkan umatnya bergumul sendiri. Dan kita harus percaya, saudara, badai akan berlalu. Amin. Badai akan berlalu. Kita berdoa, mohon belas kasihan Tuhan supaya mengasihi bangsa Indonesia ini. Justru saudara, semakin banyak persoalan, semakin banyak tantangan, kita harus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Meminta kekuatan untuk dapat menghadapi persoalan dan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, berbicara soal pergumulan, kalau kita baca kitab Ayub, dia adalah orang yang saleh, itu kata Tuhan sendiri. Menyaksikan kehidupan Ayub, dia orang yang saleh. Menjauhi kejahatan, jujur, takut akan Tuhan. Tapi ia juga mengalami suatu pergumulan hidup. Pergumulan hidup yang luar biasa. Ya, saya pikir enggak mungkin orang sehebat Ayub ketika menghadapi persoalan dia tetap tahan dan kuat. Itu sebabnya Tuhan bilang sama iblis, kamu boleh ambil hartanya, tapi jangan kamu bunuh dia. Itu Ayub pasal 1 ayat 12. Saudara, apa yang terjadi setelah Ayub mampu dan bertahan menghadapi pergumulan hidup? Tuhan mengembalikan lebih daripada apa yang ia punyai sebelumnya. Kalau kita membaca kitab Ayub, saudara, itu luar biasa kesaksian dari hambanya Ayub. Oleh karena itu, saudara, jangan cepat menyerah. Dan jangan cepat menyalahkan Tuhan. Jangan bersungut-sungut pada Tuhan. Kita harus percaya pertolongan Tuhan akan indah pada waktunya. Amin. Amin. Gak kedengar karena pakai masker. Hanya Tuhan yang dengar ya. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ini yang harus kita imani, Bapak Ibu. Segala sesuatu Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Bagi yang mengasihi Dia. Saudara, ada seorang tukang tahu maksud saya. Ada seorang tukang tahu. Orang ini tiap hari berjualan tahu. Sebelum berjualan dia berdoa pada Tuhan. Menyerahkan dagangannya supaya itu laris. Dan memang betul, saudara. Dagangannya setiap hari habis. Hanya jualan tahu. Habis. Ya, sangat diberkati Tuhan.
Lalu suatu hari, pagi hari itu gerimis. Dia ada keraguan, apakah jualan atau tidak. Lalu dia pikir, setelah dipikirkan, diputuskan, dia harus jualan pagi itu walaupun gerimis. Nah, seperti biasa, sebelum berangkat dia berdoa, menyerahkan dagangan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati dagangannya itu. Nah, saudara, tukang tahu ini berangkat dari tempat tinggalnya menuju jalan raya itu, kemudian naik angkot, melewati jalan yang berliku-liku. Karena waktu itu gerimis, jalannya itu licin. Kemudian tukang tahu ini terpleset, jatuhlah ke lubang. Apa yang terjadi, saudara? Jualan tahunya itu semua tumpah ke tanah dan tidak bisa berjualan hari itu juga. Karena jualannya sudah rusak. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini boleh Engkau izinkan aku jatuh sehingga jualan saya hari ini, jualan tahu saya tidak bisa saya jual karena kena tanah semua. Dia protes sama Tuhan. Dia bersungut-sungut sama Tuhan. Dalam doanya itu. Ya wajar ya sebagai manusia, mungkin begitu. Saudara, 2 jam berikutnya, mendengar kabar, angkot yang biasa dia naikin, langganan itu, tabrakan dan masuk jurang. Semua penumpang tewas, tidak ada yang selamat. Lalu tukang tahu ini mendengar berita itu, dia bersujud pada Tuhan, bersyukur. Kalau seandainya saya tadi jualan, pasti saya akan mati sama-sama. Tetapi karena saya tidak bisa jualan, saya masih hidup. Saudara, tukang tahu kehilangan jualannya, tapi selamat nyawanya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah menyelamatkan nyawanya. Walaupun jualannya itu tukang tahu itu tidak bisa jualan. Saudara, itu artinya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Saudara, kita dipanggil bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Kristus, Tuhan kita. 2 Timotius 3 ayat 12. Itu alasan pertama. Alasan kedua, cara pandang iman kita terbatas. Cara pandang iman manusia terbatas akan kuasa Tuhan. Saudara masih ingat peristiwa 12 pengintai? Ada 10 orang yang memberi laporan kepada pengutusnya. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa mengalahkan bangsa Amalek. Badan mereka besar-besar, kuat, kekar. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Sementara kita kecil-kecil. Saudara, 10 orang ini sudah pesimis, tidak punya iman. Ya, sudah merasa ketakutan, sebelum perang udah takut. Tapi 2 orang, saudara, pahlawan iman, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia meyakinkan kepada yang lain, walaupun kita kecil, walaupun kita lemah, walaupun kita tidak mampu secara manusia, tapi kita bisa menang karena kita bersama Tuhan. Amin. Dan akhirnya, saudara, apa yang dijanjikan Tuhan itu boleh dimenangkan oleh bangsa Israel. Kalau kita baca Yosua pasal 4 1-12. Orang yang beriman selalu memiliki pengharapan yang positif, yang selalu punya keyakinan bisa melakukan segala sesuatu di luar dari akal manusia. Itulah iman. 2 orang yakin bersama Tuhan pasti bisa. Tuhan bekerja lebih jauh apa yang kita minta dan kita doakan. Efesus 3 ayat 20. Yang perlu kita ingat ketika kita sedang menghadapi persoalan hidup, sesungguhnya Allah sedang memproses iman kita, supaya iman kita menjadi iman yang hidup, bukan iman yang mati. Menjadi dewasa, bukan menjadi bayi rohani. Menjadi orang Kristen yang sejati, bukan yang imitasi, yang palsu, yang cengeng. Ya, itu Tuhan kehendaki seperti itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Ketika kita dicobai, Allah memberikan jalan keluar. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 2 alasan ini, saudara, yang membuat manusia kehilangan pengharapan. 1, manusia hanya berfokus pada persoalan diri sendiri.
Yang kedua, cara pandang iman manusia terbatas kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, kita memiliki pengharapan. Tuhan menginginkan supaya orang Kristen, anak Tuhan terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 37 ayat 5, manusia diingatkan oleh pemazmur agar kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hidup dan mati adalah milik Tuhan. Artinya bahwa di sini hidup kita ini harus berpengharapan senantiasa pada Tuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana saudara kita bisa berpengharapan pada Tuhan? Ada 3 poin yang harus kita ingat di tengah-tengah COVID-19 ini supaya kita kuat. Yang pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Mempercayakan hidup ini kepadanya supaya hidup ini tetap kuat pada Dia. Mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Dan kita imani Dia akan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Manusia makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia dan sangat berharga. Karena itu tidak mungkin Tuhan akan memberikan kepada kita hal yang tidak baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada seorang akrobat, dia punya keahlian dan keberanian. Dia bisa melewati seuntas tali ya, ditarik dari ujung ke sana, ujung ke sini, kurang lebih 10 meter, dia berjalan di atasnya, di atas tali itu. Dengan luar biasa. Hadirin yang ada itu dengan sorak-sorak. Begitu hebat, luar biasa, secara spektakuler dia penampilannya. Kemudian setelah turun itu dia menantang. Siapa yang di antara kalian yang berani saya gendong lewat tali ini? Tidak ada manusia pun yang berani saat itu. Tidak ada satu pun yang berani. Gak tahu kenapa nggak berani. Melewati seuntas tali, digendong sama yang akrobat ini. Saudara, kemudian datang seorang anak kecil, datang ke dia. Kalau anak kecil itu mau digendong untuk melewati tali itu. Dengan luar biasa orang lihat, oh luar biasa ini, kenapa dia berani? Sementara yang lain tidak berani. Ternyata saudara, tukang akrobat itu bapaknya sendiri. Makanya berani. Dan dia yakin bapaknya itu tidak akan mungkin mencelakakan anaknya. Itu sebabnya dia berani ikut bapaknya digendong melewati tali. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Kita punya Bapak di surga, amin. Bapak di surga tidak akan mungkin mencelakakan anak-anaknya. Dia akan terus memelihara kita. Walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Ayat kelima. Ya, di situ dikatakan. Percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu baik dan senantiasa baik. Apa yang kerjakan baik, sungguh sangat baik. Oleh karena itu peganglah akan janji firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Ya. Kita hanya suruh menyerahkan pengharapan iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya bergumul sendiri. Tuhan akan menolong kita. Dan yang ketiga saudara, Dia akan bertindak, akan mengerjakan bersama kita. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dan tepat pada waktunya. Ada pepatah Tionghoa mengatakan, ketika jalan sudah buntu, ketika jalan sudah mentok, ketika jalan sudah tidak ada pengharapan, disitulah Tuhan baru membuka jalan. Disitulah Tuhan baru berkarya dan bekerja untuk anaknya. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan umatnya. Yesaya 59 ayat 1-2. Dan Tuhan akan memelihara kita seperti memelihara biji matanya. Itulah janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Mazmur 17 ayat 8. Oleh karena itu, di masa-masa pandemik seperti ini, semua sudah serba susah, serba terbatas dalam situasi, tapi kita tidak perlu berputus asa. Tetapi masih ada jalan-jalan yang lain. Supaya kita tetap kuat kepada Tuhan. 2 hal tadi alasan mengapa orang berputus asa.
cara pandang manusia terbatas. Manusia hanya berfokus pada persoalan, dan cara pandang iman kita terbatas, yang membuat kita semua khawatir. Pagi ini mengingatkan kepada kita, ya, melalui firman Tuhan itu. Untuk itu kita harus berpengharapan terus kepada Tuhan, yaitu kita harus menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kuasa Allah jauh lebih besar dari persoalan ini. Dan yang ketiga, Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Petrus mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh berpengharapan. Itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu sekalian segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam berpengharapan kepada Kristus. Saudara, mari kita terus berpengharapan kepada Kristus, karena hanya itulah kekuatan kita. Bentar lagi kita akan mengikuti acara serah terima pergantian pimpinan jemaat. Perpindahan gereja Metodis hal yang biasa, dan tidak ada hamba Tuhan yang seumur hidup di satu tempat pelayanan, dan selalu ada rotasi, karena kita menganut sending pastor, bukan ruling pastor. Pendeta Horas akan melayani distrik 5. Kita doakan untuk pelayanan yang baru, supaya Tuhan juga memberkati, dan juga perjalanan ke sana, agar Tuhan juga tetap melindungi beserta keluarga. Dan GMI Damai Sejahtera akan dipimpin oleh Pendeta Poliang. Selamat datang Ibu Poliang. Ini tempat pelayanan baru. Mohon para majelis, semua jemaat dapat mendukung dalam doa. Bergandengan tangan, satu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk melayani Tuhan. Sehingga program-program ke depan dapat berjalan walaupun dalam situasi sulit ini. Dan percayalah, Ibu Poliang banyak kreatif dalam pelayanan, dan saya pelayanan di Damai Sejahtera boleh lebih maju lagi. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh Tuhan ingatkan kepada kami, supaya kami terus berpengharapan padamu, walaupun di tengah kondisi situasi yang sulit seperti ini, tetapi kami tidak akan memandang kesulitan ini, tetapi kesulitan ini sebagai peluang kami untuk berinovatif, berkreatif di dalam kami untuk mengikut Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami, mohon kuasa Roh-Mu Tuhan, untuk dapat menghidupi kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh menjadi orang yang terus berpengharapan pada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati mereka dalam segala pergumulan mereka. Tuhan buka jalan, dan Tuhan melindungi mereka, baik usaha pekerjaan dan rumah tangga mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami serahkan padamu untuk firman-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan untuk situasi kondisi bangsa kami yang saat ini sedang bergumul untuk mengatasi adanya wabah virus COVID-19 ini yang terus menjadi ketakutan banyak orang. Oleh karena itu kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, secara khusus para pimpinan kami, Presiden, Wakil Presiden, para staf menteri, supaya Tuhan boleh pakai, sehingga kebijakan-kebijakan itu boleh terus mendatangkan bagi kebaikan bangsa dan umat-Mu di negara kami ini. Kami berdoa mereka ya Tuhan. Engkau berkati juga para TNI Polri yang bekerja siang malam untuk mengamankan situasi bangsa kami, supaya kami juga aman, nyaman, dan damai sejahtera. Berkati keluarga mereka, berikan kekuatan, kesehatan baginya. Demikian juga kami berdoa untuk para dokter dan suster yang menangani pekerjaan mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka, supaya Tuhan tolong
lindungi mereka, sehingga mereka juga terhindar dari virus COVID-19 ini. Demikian juga pasien-pasien yang dirawat, Tuhan Engkau sembuhkan mereka, agar mereka pun juga boleh sembuh dan kembali sehat. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Setiap rumah sakit yang menjadi fasilitas untuk pengobatan para korban COVID-19 ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Biarlah gerejamu juga terus boleh bersaksi di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Boleh Tuhan pakai untuk meyakinkan iman bagi umatmu bahwa Tuhan lebih besar dan Tuhan mampu mengatasi semua ini. Kami berdoa secara khusus juga gereja kami, Gereja Metodis Indonesia. Kami berdoa untuk bishop, kabinet, para hamba Tuhan, guru Injil, majelis, semua Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya Tuhan memberkati mereka. Mereka berikan kekuatan hikmat daripada Tuhan, untuk boleh menjalani tugas-tugas mereka. Kami doakan untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya juga memberkati mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan juga berkati. Satu persatu kami serahkan dalam tangan-Mu, agar kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan kiranya juga boleh campur tangan setiap persoalan pergumulan mereka. Boleh menguatkan imannya, dan Tuhan akan terus memberi yang terbaik bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Bentar lagi kami akan melangsungkan acara serah terima, Tuhan juga berkati. Terpuji terpulia nama-Mu, ini doa kami serahkan pada Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.